Halo YouTuber, jumpa lagi dengan program baru saya di Horror Spoiler. Bagaimana dengan alur film The Unholy sebelumnya? Bagi yang belum tahu, bisa klik link di atas ini. Di spoiler kali ini, saya akan membahas tentang keluarga Ed Warren dan Lauren untuk membantu eksorsisme atau pengusiran iblis yang menimpa David, yaitu anak bungsu dari keluarga Getzel. Nah, gimana kelanjutannya? Yuk simak spoilernya, yaitu The Conjuring The Devil Made Me Do It. Scene berawal dari pembacaan doa di ruang tamu di rumah keluarga Getzel pada tanggal 18 Juli 1981, di mana Ed Warren dan Lauren dipanggil untuk melakukan sebuah eksorsisme dalam diri anak kecil yang bernama David. Setelah David dirasa mulai tenang dan bisa beristirahat, akhirnya Ernie, pacar Debbie, mengantarkan si kecil David ini untuk tidur di kamarnya. Ketika mulai terlelap tidur, tiba-tiba David dikagetkan oleh suara yang menyeramkan sehingga akhirnya dia mulai kerasukan kembali. Dan ini membuat Ed Warren dan seisi rumah itu kalang kabut. Ketika situasi mulai tak terkendali, maka ada inisiatif dari Ernie untuk mengakhiri penderitaan dari David dengan cara berbicara pada iblis itu agar masuk ke dalam diri si Ernie sebagai gantinya. Dan sesaat kemudian iblis pun berpindah ke tubuh Ernie. Namun sebelumnya iblis itu telah melukai jantung dari Ed Warren sehingga dia pun harus dilarikan ke rumah sakit Brookfield. Dan inilah penemuan terjahat sepanjang karir Ed Warren dan Lauren dalam melakukan eksorsisme. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Ernie mulai mengalami hal-hal aneh dalam hidupnya, dimulai dengan penampakan sosok yang selalu mengikutinya, baik di ruang makan atau saat dia bekerja pun selalu diikuti. Ernie mulai merasa tak enak badan dan mengharuskannya beristirahat di rumah Bruno, yaitu tempat kerja Debbie, tempat penitipan dan pemeliharaan anjing-anjing. Saat itu Bruno mengalami kerusakan radio, di mana dia meminta Ernie untuk memperbaikinya. Dan di saat selesai diperbaiki, tiba-tiba Bruno menyalakan radio itu dengan sangat keras sehingga membuat Ernie semakin pusing. Dan tiba-tiba dia kerasukan iblis lalu membunuh Bruno secara membabi buta. Sheriff pun datang ke rumah Bruno ketika mendapatkan laporan dari Lauren bahwa akan terjadi hal-hal menakutkan di sana. Dan benar saja, ketika Sheriff tiba, dia melihat Ernie berjalan melewati dengan bekas belumuran darah yang kemudian menuntun Ernie masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara, Ed Warren meminta Ernie membacakan Injil dan meletakkan beberapa perlengkapan eksorsisme guna menghilangkan iblis dalam diri Ernie. Namun Ed, Lauren, dan Debbie kaget karena Ernie bisa membacakan Injil dengan lancar dan tak nampak adanya dia kerasukan iblis. Ini yang membuat Ed dan Lauren meminta kepada pengacara Ernie agar melakukan penangguhan hukuman mati kepada Ernie sebelum mereka bisa mengumpulkan bukti-bukti bahwa pembunuhan itu dikarenakan sebuah kerasukan iblis dan bukan atas keinginan Ernie sendiri.
Penyelidikan pun dimulai. Edward dan Lauren mulai penelusuran hasil rekaman awal kejadian di keluarga Gretzel yang berada pada ruang tamu, di mana dulunya adalah kamar tidur yang kasurnya terbuat dari karet elastis yang bisa diisi dengan air. Lalu dari bekas itu Ed menemukan hal yang aneh berada pada ruang bawah tanahnya. Ketika itu Lauren menyelidiki ada apa di bawah bekas tempat tidur itu. Dengan wajah kaget, ternyata Lauren menemukan sebuah totem, di mana totem ini merupakan sebuah alat perantara untuk mendatangkan sosok iblis yang dikendalikan oleh seorang dukun. Di ruang tamu mereka mulai membahas tentang siapa yang bisa menjelaskan totem itu. Ketika pembahasan mulai menghangat, seketika itu Pastor Gordon memberikan usulan agar Ed dan Lauren pergi ke seorang pastor yang ahli di bidangnya, yaitu Pastor Kastner. Dan benar saja, setiba di rumah Pastor Kastner, dia menjelaskan mendetail apa dan bagaimana cara totem itu bekerja. Dan secara kebetulan, rekan Ed yang bernama Drew menelepon bahwa dia mendapatkan informasi lain dari kota Danvers, Massachusetts tentang hilangnya gadis bernama Jessica. Di ruang penyelidikan yang menangani kasus hilangnya Jessica ini, seorang penyidik memberikan keterangan tentang hilangnya dua gadis yang bernama Jessica Strong dan Katie Lincoln, yang memiliki hubungan dengan foto totem yang dikirim oleh Ed sebelumnya. Kemudian Lauren meminta kepada penyidik itu agar mengeluarkan beberapa barang bukti supaya bisa dilihat secara indera keenam oleh Lauren. Dan dia juga meminta kepada penyidik agar bertukar informasi ketika Lauren bisa menemukan mayat dari Jessica. Ketika penyidik itu menyetujui permintaan Lauren, akhirnya mereka bertiga pun bergegas menuju ke TKP. Dan benar saja, sampai di hutan tempat TKP itu berada, Lauren mulai melihat visual masa lalu kejadian yang menimpa Jessica dan Katie, dan mengarahkan Lauren ke sebuah jurang yang hampir membunuhnya. Namun akhirnya atas bantuan Lauren, jenazah Jessica pun bisa ditemukan di dasar jurang. Kemudian scene berpindah ke Ed dan Lauren yang sedang menyelidiki mayat Jessica di ruang mayat, agar Lauren bisa menemukan koneksi spiritual dari mayat Jessica. Namun seketika itu juga Lauren bisa langsung melihat dan bertatapan langsung dengan dukun itu. Dan tiba-tiba karena pengaruh ilmu spiritual yang tinggi, sempat membangunkan mayat lain yang ada di tempat itu dan hampir menyerang Lauren. Setiba di rumah Ed, mereka pun membahas tentang hubungan kematian Jessica dan kasus kutukan yang menyerang David sebelumnya, dengan petunjuk totem, arsip, dan bukti-bukti lainnya. Di saat mulai menemukan titik terang, tiba-tiba Ed pingsan. Ketika Ed sadar, dia mulai kerasukan dan hampir membunuh Lauren, di mana ini yang membuat Ed heran. Ada yang aneh di rumahnya. Dan benar saja, ketika Ed ke ruang kerjanya, dia mendapatkan totem lain yang berada dalam vas bunga. Ini membuat mereka semakin penasaran. Kenapa selain Arnie dan Jessica, Ed dan Lauren juga mendapatkan totem yang sama? Mereka pun menyebar melakukan tugas masing-masing. Si Debbie menjaga Arnie di penjara dengan meminta bantuan Pastor Newman. Lauren meminta bantuan Pastor Kastner
dan Ed mulai menyelidiki peta-peta yang bisa digunakan sebagai petunjuk kasus itu. Tibalah Lauren di rumah Pastor Kestner, dan Pastor Kestner mulai menceritakan hal sebenarnya kepada Lauren, di mana sebelum menjadi pastor dia memiliki anak perempuan yang sangat terobsesi dengan pemujaan setan. Dan ini membuat Pastor Kestner memiliki banyak koleksi barang-barang mistis tanpa sepengetahuan pihak gereja. Dan betapa kagetnya Lauren, selama ini dukun perempuan yang ia cari-cari adalah anak dari Pastor Kestner itu sendiri. Tiba-tiba anak Pastor Kestner datang dan langsung membunuh ayahnya sendiri, lalu mengejar Lauren di lorong bawah tanah untuk membunuhnya juga. Dan di rumah Ed mulai menyadari bahwa tempat dukun perempuan itu adalah di rumah Pastor Kestner. Dan setiba di sana, dukun itu pun mengutuk Ed agar mencari dan membunuh Lauren. Dan ketika Ed mulai sadar, akhirnya dia bisa menghancurkan altar dukun itu dan membebaskan kutukan dari Arnie. Namun tiba-tiba muncul iblis dan membunuh dukun itu karena dirasa gagal mempersembahkan kematian Ernie dan Ed. Scene berpindah ke ruang sidang, di mana akhirnya Ernie dinyatakan hukuman 5 tahun penjara dan menikah dengan Debbie di dalam penjara. Akhirnya film pun selesai dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.